Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang mengapa Yahudi membenci Islam. Banyak pertanyaan sering muncul, kenapa Yahudi membenci Islam? Jawabannya karena sejak kecil, Yahudi didoktrin untuk membenci orang Islam. Mereka bangga dengan darah Yahudinya, dan menganggap rendah orang yang bukan Yahudi. Semua orang non-Yahudi dari segala ras dan agama menurut kitab Talmud adalah sampah. Menurut pandangan mereka, secara mendasar kaum Yahudi itu lebih unggul atas ras manapun, dan mengenai hal itu ditegaskan berulang kali dalam bentuk yang sangat ekstrim oleh Sneur Zalman dari Liadi. Pendiri Lubavitcher Hasidisme itu mengajarkan bahwa ada perbedaan hakiki antara jiwa orang Yahudi dengan jiwa kaum Goyim atau kaum selain Yahudi. Bahwasanya hanyalah jiwa orang Yahudi yang di dalamnya terdapat dan memancarkan cahaya kehidupan ilahi. Sedangkan pada jiwa kaum Goyim, Sneur menyatakan bahwa sekali berbeda karena terciptanya memang lebih inferior. Jiwa mereka sepenuhnya jahat, tak mungkin diselamatkan dengan cara apapun. Jadi, karena tidak bisa diselamatkan, semua kaum selain Yahudi halal darahnya untuk dibunuh. Diyakini ajaran-ajaran kitab inilah yang menyebabkan bangsa Yahudi tidak mempunyai hati nurani. Kitab-kitab ini diajarkan dari sekolah dasar, sehingga sejak kecil, anak-anak Yahudi yang masih polos membenci Islam, sehingga lama-kelamaan kebencian itu mendarah daging dan membuat anak itu menjadi penghancur Islam. Jadi bukanlah suatu pemandangan yang aneh jika anak Yahudi yang tertangkap kamera berani menendang ibu muslimah Palestina. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Di sisi lain, bangsa Yahudi pernah dibantai oleh pemimpin tertinggi Nazi Jerman, Adolf Hitler. Hitler sangatlah membenci kaum Yahudi. Bahkan, Amerika lewat film-filmnya kerap menonjolkan Hitler karena kasus genosida yang ia lakukan. Namun ada perkataan Hitler yang sering muncul di berbagai platform media sosial. Hitler dulu berkata, "Bisa saja saya memusnahkan semua kaum Yahudi di dunia, tapi saya sisakan sedikit saja yang hidup, agar Anda tahu alasan saya membunuh mereka." Sekarang kita bisa melihat apa yang sudah diperbuat Yahudi pada dunia, terutama pada negeri penuh sengketa, yaitu Palestina. Mereka membunuh masyarakat Palestina, sebagaimana mudahnya kita membunuh nyamuk. Sebelum perang antara Hamas dan pasukan Israel pecah, viral video sekelompok Yahudi Israel meludahi biarawati dan umat Kristen lainnya yang tengah berdiri di pinggir jalan. Sikap Yahudi Israel itu pun mendapat kecaman dari warganet internasional. Setelah viral di media sosial, polisi Israel pun menangkap 5 orang yang dicurigai meludahi umat Kristen di depan gereja di kota tua Yerusalem. Namun, tidak ada rincian yang diberikan mengenai identitas orang-orang yang ditangkap. Pada hari Rabu, 4 Oktober 2023, polisi Israel telah membentukkan tim investigasi untuk menangani peningkatnya keluhan mengenai sikap permusuhan terhadap umat Kristen. Sayangnya, kita menyaksikan tindakan kebencian yang tercela terhadap umat Kristen di kota tua Yerusalem tersebut, terutama melalui ludahan para ekstremis, kata Komandan Distrik Yerusalem, Doron Turgeman, sebagaimana dilansir Reuters.
Anggota komunitas kecil Kristen di wilayah tersebut mengatakan bahwa mereka menghadapi pelecehan dan intimidasi yang semakin meningkat dari kelompok ultranasionalis Yahudi, terutama sejak pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mulai menjabat akhir tahun lalu. Peristiwa ini terjadi ketika berlangsungnya Pawai Yerusalem tahunan, sebuah acara yang biasanya menarik banyak orang, termasuk ribuan peziarah Kristen. Media Israel menerbitkan rekaman video di Kota Tua minggu ini yang menunjukkan orang-orang Yahudi Ortodok, termasuk anak-anak kecil. Tampaknya mereka meludah ke tanah ketika mereka melewati sekelompok peziarah Kristen asing. PM Israel Netanyahu mengutuk insiden tersebut dan berjanji akan mengambil tindakan segera dan tegas. Israel berkomitmen penuh untuk menjaga hak suci beribadah dan ziarah ke tempat suci semua agama, katanya dalam pesan di platform pesan sosial X, dikutip dari Reuters. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah, tidak ada toleransi bagi pelaku penyerangan terhadap orang-orang beriman. Saya mengecam keras segala upaya untuk menyakiti jemaat, dan kami akan mengambil langkah-langkah mendesak terhadap tindakan tersebut, kata Netanyahu pada Selasa, 3 Oktober 2023. Perilaku ofensif terhadap jemaat adalah sebuah penistaan dan tidak dapat diterima. Kami tidak akan menoleransi apapun yang merugikan jemaat, ujar PM, yang memerintahkannya merupakan ultra-ortodoks sayap kanan. Meski begitu, pernyataan Netanyahu itu tidak menyebut secara spesifik serangan tertentu. Namun, pernyataan ini muncul sehari setelah sebuah video di media sosial menunjukkan orang-orang Yahudi Ortodok meludah ke tanah ketika para peziarah membawa salib di sepanjang Via Dolorosa di Yerusalem, rute yang diyakini umat Kristen sebagai jalan yang dilalui Yesus sebelum disalib. Lorong-lorong sempit di Kota Tua mengelilingi beberapa situs paling suci bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim, dan komunitas lokal telah lama mengembangkan cara hidup bersama meskipun ketegangan terus meningkat, terutama menjelang Hari Raya Keagamaan dan Nasional. Ini sudah dimulai sejak lama, sudah terjadi selama bertahun-tahun, dan kami pun sudah terbiasa dengan hal ini, kata Pastor Simon Huri, seorang pastor kepada channel 12 Israel. Selama beberapa dekade, bahkan ketika saya masih dalam pelatihan, saya akan melihat ini di mana-mana, sambungnya. Komandan Distrik Yerusalem, Doron Turgeman, kepada Reuters mengatakan, polisi akan menggunakan kamera keamanan, patroli, dan pemantauan internet untuk melawan fenomena tersebut baik secara real-time maupun jika ditelaah ke belakang, serta mungkin mulai menerapkan denda administratif. Diketahui, Israel mencaplok Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua, setelah memenangkan peperangan pada tahun 1967 lalu. Meski begitu, aneksasi Yerusalem oleh Israel tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Sementara itu, Kota Tua masih menjadi jantung konflik Israel-Palestina, serta ketegangan antara tiga agama monoteistik besar di dunia. Bulan lalu, Patriark Latin Yerusalem, Uskup Agung Pier Battista Pizzaballa, mengatakan bahwa meskipun serangan terhadap umat Kristen di Kota Tua bukanlah fenomena baru, serangan tersebut lebih sering terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pizzaballa yang dilantik oleh Paus Fransiskus sebagai kardinal pada hari Sabtu lalu, mengatakan ada banyak alasan peningkatan tersebut, termasuk pendidikan. Ada beberapa gerakan, beberapa robi juga yang menghasut hal ini, atau setidaknya menyetujui hal ini, cetusnya. Kita tidak boleh melupakan hubungan masa lalu antara Yahudi dan Kristen yang tidak sederhana, bersifat diplomatis, dan semua ini menciptakan konteks ini, tambahnya. Uskup Agung itu juga mengatakan frekuensi fenomena ini ada hubungannya setidaknya untuk sementara dengan pemerintahan Israel ini. Menurut Israel Channel 12, beberapa dari mereka yang ditangkap pada hari Rabu adalah murid-murid Robi Nathan Rothman yang memimpin prosesi melalui Kota Tua. Dia adalah saudara laki-laki dari anggota parlemen sayap kanan Simcha Rothman yang juga berpartisipasi dalam pawai tersebut. Anggota parlemen tersebut mengatakan kepada berita Ynet bahwa tindakan meludah tersebut layak dikutuk. Penangkapan tersebut juga menyusul kemarahan umat Kristen di berbagai dunia yang meluas atas rekaman yang viral di media sosial.
Video yang dibagikan di berbagai platform memperlihatkan orang-orang Israel meludahi umat Kristen dan gereja-gereja di Yerusalem. Sementara Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa insiden penghinaan terhadap umat Kristiani yang terjadi berulang-ulang mencerminkan budaya kebencian dan rasisme oleh penduduk Israel. Inilah alasan mengapa Yahudi membenci Islam. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.